Baik, kita mulai ya. Maaf nih ada sedikit keterlambatan. Oke, ya, pertemuan kali ini sebetulnya kita akan bahas lagi tentang, use case dan sedikit ada materi tambahan tentang flow map ya. Nah, flow map ini sebetulnya salah satu hal yang penting juga sih sebelum membuat, use case sebetulnya. Walaupun ini, kenapa terpisah gitu ya, tidak diajarkan dengan, UML karena flow map itu, eee, dia bukan bagian dari UML gitu. Jadi sebagai alat tambahan aja gitu ya, alat tambahan yang kita gunakan untuk menjelaskan keadaan sistem, sebelum dan sistem usulan gitu. Nah, namun flow map ini digunakan kenapa kita pakai flow map karena, eee, dia sifatnya lebih umum gitu, dia menggunakan simbol-simbol flowchart gitu ya. Nah nanti, ya kita akan bahas dan kita langsung latihan juga ya, latihan cara buat, flow map-nya seperti apa. Ini perlu saya sampaikan juga karena memang, eee, di salah satu poin laporan kerja praktek atau skripsi itu ada yang menjelaskan tentang flow map gitu ya. Jadi harus ada penjelasan juga, sebelum masuk ke use case-nya. Oke, tapi sebelum ke sana, saya akan bahas dulu ya yang kemarin ya, soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin, bentar saya buka dulu ya. Soal kemarin dan, apa namanya, cara pengerjaannya seperti apa gitu. Memang kalau saya lihat di sini yang sudah masuk beberapa juga sudah ada yang betul ya. Nah, tapi masih banyak juga yang kurang tepat ya. Mungkin memang perlu banyak latihan sih kalau untuk use case ini karena dia sifatnya lebih ke keterampilan ya, lebih ke skill gitu. Skill dalam hal menganalisa, terus dalam hal menentukan apa namanya simbolnya seperti apa, alurnya seperti apa, atau garisnya juga seperti apa, kenapa pakai garis panah atau tidak dan sebagainya. Nah, modelnya seperti itu. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Di mana nih tadi soalnya? Oke. Ada di pertemuan 6 ya. Ya. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Ini suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Ya, soalnya seperti ini. Buatlah use case sistem informasi perpustakaan online. Nah, sistem itu meliputi pendaftaran anggota, pengelolaan data buku, peminjaman buku, dan pengembalian ya. Nah, berarti sini ada 4 poin aktivitas yang perlu diperhatikan. Nah, memang di sini kalau kita tanpa flow map, kita belum bisa menjelaskan secara detail use case apa saja yang akan dibuat gitu ya. Nah, nanti kalau sudah belajar flow map kita bisa lebih terarah lagi gitu ya, apa saja yang akan dibuat dalam si use case tersebut. Tapi kita juga bisa membuat use case dengan informasi seperti ini ya, dengan informasi pendaftaran anggota. Dan di sini ada informasi online, berarti sistemnya menggunakan komputerisasi ya. Sistemnya menggunakan komputerisasi dan menggunakan web gitu. Nah, otomatis di sini ada proses registrasi gitu. Nah, biasanya dari proses registrasi itu dia akan menghasilkan username dan password ya. Username dan password dan nanti akan digunakan untuk mengakses si sistem tersebut melalui fitur login. Nah, fitur login-nya kan kita sudah kebayang berarti ada login nih. Lalu di sini ada pengelolaan data buku. Nah, otomatis siapa yang mengelola data buku? Nggak mungkin anggota kan ya, berarti ada admin. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa menyimpulkan dari dua ini
Yang pertama di sini ada 2 aktor. Aktor pertama adalah anggota, dan aktor yang kedua adalah admin ya, admin perpustakaan, karena dia harus melakukan pengelolaan data buku. Lalu proses peminjaman buku. Nah, proses peminjaman buku ya otomatis dilakukan oleh anggota dan direspon oleh admin gitu ya. Nah, terakhir adalah proses pengembalian buku. Nah, proses pengembalian bukunya juga sama, berarti ada interaksi antar admin dan anggotanya. Oke, saya langsung saja ke aplikasi yang biasa saya pakai, itu saya menggunakan Visio ya. Saya menggunakan Visio. Saya akan buat dulu sebentar, saya share screen dulu di sini. Oke, terlihat ya? Sudah terlihat ininya? Lihat Pak. Terlihat ya, oke. Ya ini ya Zoom-nya saya record juga ya, jadi kalau nanti ada yang masih bingung bisa diulang-ulang ya di videonya. Siapa? Oke, nah di sini saya kasih nama use case perpustakaan, saya ambil ininya UML use case ya, apa sih namanya di sini tuh saya lupa. Tools-nya lah ya, tools-nya di sini kan ada shapes ya, shapes-nya itu saya pilih dari sini UML use case, biasanya sih ada di grup software ya, ada di grup software, database, software. Nah di sini ada UML use case ya, nah di sini. Nah karena ya lumayan cukup enak lah ya saya pakai ini. Tapi kalau ada yang mau pakai yang aplikasi lain juga silahkan ya. Yang penting ada simbol-simbol yang kita butuhkan seperti aktor ya. Nah, lalu ada sistemnya dan di sini ada use case-nya. Nah, lalu ada asosiasinya dan asosiasi di sini ada asosiasi yang langsung dari aktor ke use case atau bisa juga panah langsung ya seperti ini, atau bisa juga begini ya, ini dari aktor dan use case. Ada juga yang include dan yang extend. Nah, paling tidak ada 4 ini gitu ya. Nah, waktu ini kan kalau panah ini sebetulnya digunakan untuk inheritance ya, inheritance atau turunan gitu ya, turunan. Nah, atau bisa juga ya untuk turunan dari sebuah aktor atau sebuah use case. Sementara ini bisa berupa interaksi dan yang ini berupa, nah panahnya kan terbuka ya. Nah kalau panahnya terbuka itu biasanya dari aktor ke use case gitu, yang menandakan dia langsung interaksinya ya. Jadi si aktor itu lebih cenderung pasif, tidak ada interaksi bolak-balik gitu. Tapi kalau yang tanpa panah ini ada interaksi bolak-balik. Nah, lalu yang include ini menyatakan hubungan antar use case-nya dengan hubungan asosiasi include yang dia harus ya, yang harus dijalankan sebelum menjalankan sebuah use case tersebut. Sementara yang terakhir adalah extend. Nah, extend ini untuk yang tambahan ya, use case tambahan seperti itu. Oke, kita lihat dulu sekarang tadi ada, saya copas dulu ya supaya kita bisa melihat perintahnya apa saja. Oke, terlalu besar. Oke, sebentar ini bisa dikecilin nggak ya? Tadinya saya pengen sedikit aja. Nah ini coba. Iya. Kemudian nih 12. Coba. Ya, oke, kelihatan ya. Oh, kok jadi masuk ke use case ya? Sebentar. Berarti saya masukin teks aja. Nah, oke, teks lebih enak. Oke, saya kecilin dulu biar kelihatan. Nah, oke. Ini saya kasih gini supaya kita bisa perintahnya apa saja sih yang mau kita buat ya gitu. Iya. Nah, di sini pendaftaran anggota. Oke, pendaftaran anggota itu berarti kita kasih nama registrasi gitu ya.
Nah, registrasi. Nah, use case registrasi. Lalu yang pertama ini saya hapus dulu semuanya biar tidak bingung ya di sini. Nah, oke. Nah, ini kita gambarkan dulu si boundariesnya, boundary sistemnya yang memisahkan antara si aktor dengan si komputer itu sendiri ya. Makanya saya biasanya langsung pakai boundary, nggak memang kan opsional, cuman saya lebih nyaman menggunakan boundary supaya terlihat batasannya mana sistem, mana aktor gitu. Nah, di sini kita kasih nama karena nama sistemnya untuk perpustakaan online, jadi bisa kita kasih nama perpustakaan online ya. Nah, online. Walaupun perpustakaan online berarti kan tetap ada proses manualnya, di mana dia kan harus ambil bukunya ya, itu harus ambil bukunya. Namun proses peminjamannya bisa dilakukan secara online, jadi kayak semacam booking gitu ya, semacam booking bukunya gitu ya, tapi ada batas waktunya biasanya. Jadi kalau sudah booking terus lewat dari 1 hari tidak datang berarti gugur. Nah itu nanti bisalah lebih spesifik untuk sistemnya tersendiri seperti apa. Nah proses pertama dilakukan adalah registrasi. Otomatis di sini ada aktor yang kita gambarkan tadi, aktor berupa anggota ya. Nah anggota. Kenapa kok anggota nggak calon anggota gitu ya, kan belum registrasi ya, karena memang kita generalisasikan aja anggota dan calon anggota itu kurang lebih sama, berbedanya kalau yang anggota dia sudah memiliki username dan password, tapi kalau calon anggota itu tidak ada. Kalau saya gambarkan calon anggota nanti dia cuma jadi seolah-olah ada 2 aktor, padahal itu aktornya sama dan hanya berubah aksinya saja ya begitu. Nah, jadi saya akan namakan anggota saja. Nah, di sini registrasi dia pasti registrasi kan dia input data gitu. Lalu juga dia pasti nge-save gitu. Nah, kita bisa lakukan asosiasinya seperti ini. Oke. Nah, lalu dari proses registrasi ini ya apa saja, misalnya si registrasinya itu dia akan menambahkan sebuah nama gitu ya, anggota, alamat, nomor telepon, email dan sebagainya. Nah, dari registrasi ini dia baru bisa mengakses si data perpustakaan tersebut apabila misalnya sudah divalidasi. Ini tergantung sistem yang kita buat ya. Kalau sistem yang kita buat membutuhkan sebuah validasi dari seorang admin, berarti saya akan taruh seorang admin di sini gitu ya. Seorang admin di sini ya. Nah, admin di sini dia berfungsi merespon yang dilakukan oleh anggota melalui registrasi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok nggak pakai panah ya? Nggak pakai panah gitu. Langsung ya, karena di sini sifatnya dia bolak-balik ya. Dia ngirim data, terus data tersebut oleh admin dilihat, oh ya langsung oleh admin dia melakukan lagi validasi. Nah, validasi tersebut dia akan menerima username dan password ya. Nah, kenapa kok nggak tidak lebih detail lagi ya? Karena sebetulnya use case itu bisa meringkas beberapa kegiatan gitu, bisa meringkas beberapa kegiatan yang sifatnya serupa gitu. Seperti registrasi itu kan prosesnya seperti itu ya, dari mulai dia masukin data, terus dia menunggu validasi, setelah itu baru dia dapatkan username dan password. Nah, setelah dia mendapatkan user dan password, berarti dia bisa melakukan login ya. Dia bisa melakukan login. Nah, dia bisa melakukan login. Nah, namun setelah login ini kan ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur yang ada gitu. Misalnya di sini kita lihat tadi kan sudah nih pendaftaran akunnya sudah selesai. Langsung ke pengelolaan buku. Nah, pengelolaan buku termasuk admin juga kan sebetulnya dia harus memiliki password dan username. Dia juga bisa melakukan registrasi dulu gitu ya. Nanti oleh ada admin yang lainnya untuk memvalidasi seperti itu. Nah, setelah kalau di sini kan ada pengelolaan buku. Nah, berarti di sini kita bisa tambahkan usage kelola data buku ya.
Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan data buku itu apa? Misalnya menambah data buku, terus mengeditnya, ya, atau bahkan membuat status bahwa buku itu rusak atau dan sebagainya, atau mungkin menghapus datanya. Nah, mengupdate, nah itu masuknya ke kelola data buku. Nah, lalu setelah itu apalagi? Setelah mengelola buku di sini juga ada pinjaman. Nah, sebetulnya simpel, cuma seperti ini juga bisa. Nah, di sini ada peminjaman ya. Di sini proses peminjaman buku. Nah, peminjaman buku dan terakhir adalah use case-nya pengembalian. Pengembalian buku. Nah, kita gambarkan dulu use case utamanya ya, ada login, ada peminjaman buku dan ada pengembalian. Baik. Nah, apakah si use case login ini berasosiasi langsung dengan anggota? Ya, betul. Dia berasosiasi langsung dengan anggota. Oke, bisa seperti itu. Namun, login ini kan tidak hanya login berdiri sendiri gitu. Dia ada lanjutan gitu. Setelah login baru mau ngapain gitu. Jadi tidak bisa udah login udah selesai gitu. Dia tuh log out lagi kayaknya nggak ngapain gitu ya, Pak. Berarti harus ada fungsi lain. Nah, di sini berarti setelah login di sini juga ada logout ya. Logout. Nah, logout ada login, ada logout. Oke. Nah, ada login, ada logout. Nah, login ini kan dia sebetulnya membuka fitur-fitur ini ya, fitur kelola, pinjam, pengembalian, dan logout itu sendiri memang harus login dulu kan gitu. Nah, otomatis ini login tidak dia diakses secara langsung, tapi dia juga menjadi sebuah use case include bagi 4 use case yang ini. Berarti ini tidak asosiasinya tidak langsung dari aktor ke login, tapi dia langsung ke salah satu use case yang ada gitu ya, salah satu use case yang ada seperti kelola data buku. Nah, namun loginnya itu berubah menjadi use case include ya, use case include. Nah, seperti ini kita bisa taruh di sini. Nah, sekarang kita kasih include. Nah, include dengan panah terbalik ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Ya, panahnya terbalik. Nah, semua ya login ini juga pasti dilakukan semua. Nah, ini saya enak seperti ini. Nah, ini kita hapus ya, maksudnya bukan hapus, kita langsung lalu ke sini. Nah, yang ini juga sama ya. Nah, sama gitu. Oh ya, maaf. Kelola data buku itu bukan oleh anggota ya, tapi oleh seorang admin. Ya, saya salah. Nah, sekarang ini sama peminjaman. Nah, seperti itu. Peminjaman, pengembalian. Nah, pengembalian dan peminjaman pasti butuh respon ya, respon dari admin. Berarti ada lagi asosiasi ya. Nah, asosiasinya seperti ini. Ya. Oke. Untuk include-nya juga sama ya. Nah, seperti itu. Oke. Oh, jadi rapat ini ya, sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Yang lain mana satu lagi? Logout ya, kalau mau lakukan logout dia harus login dulu, nggak bisa diakses langsung ya. Nah, begini ya, ini dia use case kita ya. Nah, secara sederhana use case kita sudah selesai. Jadi kita sudah menggambarkan semua yang diperintah oleh si soalnya atau yang sudah digambarkan kebutuhan dari si softwarenya itu sendiri, fungsionalnya. Dia ada kelola buku ya,
diwakili oleh admin. Ini adminnya harus di luar ya, tidak boleh di dalam. Nah, ini harus di luar. Oke. Nah, terus login itu sendiri sebagai include-nya. Nah, peminjaman buku sebagai pengembaliannya. Nah, di sini tentunya di masing-masing use case ini kan banyak ya langkah-langkahnya secara detail gitu. Nah, langkah-langkah secara detailnya itu nanti kita gambarkan, kita jelaskan di skenario use case ya, skenario use case yang nanti yang saya akan bahas sekarang ya materinya. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti ini udah benar ya. Jadi udah menggambarkan use case yang terjadi di sistem perpustakaan online itu seperti ini. Tidak detail memang, karena kalau yang detail itu biasanya yang menggunakan DFD ya. Kalau DFD itu detail banget dari mulai login, masuk ke database apa gitu ya, terus dia ada respon validasi, ada percabangan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa gambarkan juga menggunakan flow map ya, flow map sistem usulan. Nah, kalau use case itu dia prinsipnya harus simple dan dia harus mewakili keseluruhan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, saya persilahkan dulu, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita masuk materi tentang skenario, use case, dan flow map ya. Dan nanti juga kita ada latihan ya di akhir ini, kita ada latihan untuk lebih memantapkan pemahaman kita. Ya, silahkan ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic aja. Pak, izin bertanya. Silahkan, boleh. Itu kan Pak yang tadi dari pas bagian peminjaman buku itu ya, butuh konfirmasi dari admin. Ya. Nah, kalau pengembalian buku kan butuh konfirmasi dari admin juga Pak itu. Oh iya, betul. Iya, betul sekali. Good. Berarti ini saya kelewat ya, harusnya ada lagi. Nah, good. Betul. Sama logout juga ya, karena admin juga pasti harus logout ya. Betul, sip. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, tuh makasih koreksinya. Silahkan ada lagi. Betul, jadinya harusnya seperti ini karena memang dia respon ya. Kan yang melakukan request-nya dari anggota lalu direspon oleh admin. Ini juga sama. Oh, ini salah hapus nih. Kayaknya kegeser. Nah, harusnya gini. Oke. Nah, kelihatannya agak ribet ya, tapi memang seperti ini sih. Ya, seperti ini yang bisa kita gambarkan. Oke, ada lagi yang lain? Apa bisa dipahami materinya? Caranya gitu ya. Jadi use case itu simpel ya, pemikirannya tidak terlalu rumit gitu. Yang penting ada fitur-fitur gitu. Ini ya, pendaftaran, login, walaupun nanti proses yang detailnya di proses yang selanjutnya ya. Proses selanjutnya. Nanti kan di sini ada penjelasan tentang skenario use case ya. Nah, nanti ada di setelah UTS itu kita akan bahas tentang activity. Activity diagram. Nah, di activity diagram itu menjelaskan step by step interaksi antara anggota atau aktor ya dengan sistem gitu. Lalu nanti setelah itu pun kita akan bahas sequence. Sequence itu step by step dari sistem itu melakukan menjalankan fitur-fiturnya. Boleh silakan yang mau bertanya lagi mungkin. Bagaimana? Pak, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sekarang saya tanya. Kira-kira kita bisa nggak menambahkan extend? Use case extend.
Apa itu use case extend? Use case yang bisa dilakukan, bisa tidak ya. Ada yang bisa jawab? Use case yang bisa dilakukan, bisa tidak gitu. Yang tugasnya sudah masuk, walaupun tidak mirip dengan ini, ya tidak sama persis, nggak apa-apa. Yang penting logikanya mirip-mirip, itu tetap saya nilai ya. Nggak masalah. Yang penting mengumpulkan tugas, jadi ada proses untuk mencobanya dulu. Oke, ada yang bisa jawab? Apakah kita bisa tambahkan extend di sini? Use case extend. Ya, sepertinya masih belum ini ya, belum nangkep atau udah ngerti nih. Ya, kita bisa tambahkan use case extend karena extend itu bisa dijalankan bisa enggak. Misalnya di sini kita masukkan apa? Di bagian pengembalian buku ada perhitungan denda ya. Nah, perhitungan denda ini kan bisa dijalankan, bisa tidak. Kalau dia dia tepat waktu ya tidak didenda, tapi kalau dia terlambat ya berarti didenda gitu ya, ada perhitungan dendanya gitu. Nah, kita bisa lakukan seperti ini, extend. Nah, kenapa kok extend? Kenapa enggak ini ya yang inheritance? Ya karena pengembalian buku dan perhitungan denda itu berbeda prosesnya, tidak bisa dilakukan inheritance. Kalau inheritance itu kan prosesnya yang dari use case yang ke-1 dan case keduanya adalah mirip ya, tapi dia memiliki ciri khas khusus, jadi kayak turunan gitu. Nah, tapi kalau extend itu prosesnya benar-benar beda, tapi opsional sifatnya, bisa dilakukan, bisa enggak. Nah, ini ya, jadi bentuk use case dari soal yang saya berikan adalah kurang lebih bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Apakah harus sama persis? Ya, memang setiap orang kan memiliki pemikiran, pola pikir yang lain-lain, yang macam-macam ya, itu nggak masalah lah. Di awal-awal kita kan pasti banyak perbedaan. Tapi nanti kalau sudah seringnya kita bikin use case ya, itu pasti nanti ada kemiripan, terus ada pola pikir yang mirip-mirip lah. Jadi nanti use case-nya juga mirip-mirip, walaupun mungkin nama-namanya tidak sama persis, itu nggak jadi masalah. Yang penting logika berpikirnya sama ya, logika berpikirnya sama. Jadi orang bisa paham yang kita gambar tuh apa, fungsinya buat apa, yang menjelaskan apa, seperti itu. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas untuk use case? Mudah-mudahan bisa nangkep ya. Untuk tugasnya saya apresiasi, nanti saya nilai ya. Sekalian, saya cek juga ada beberapa yang udah bagus juga sih ini. Ada yang, cuman rata-rata banyak yang nggak menggambarkan ininya nih, sistem boundary ya. Walaupun memang opsional, tapi saya harap sih digambarkan aja supaya lebih jelas gitu, lebih jelas bahwa ini ada batasan antara orang gitu ya. Nah, orang ini kan orang nih. Ya, aktor gitu ya dengan sistem. Artinya aktor itu berada di luar si komputer. Jadi si sistem ini dianggapnya sebagai sebuah lingkungan sistemnya, lingkungan softwarenya lah gitu. Bisa berupa OS atau komputernya itu sendiri gitu. Kalau tidak digambarkan informasinya nggak lengkap lah gitu ya. Informasinya nggak lengkap gitu. Walaupun sih diperbolehkan, cuman saya lebih cenderung informasi itu lengkap dan jelas, jadi biar orang lain bisa baca, oh ya ini maksudnya sistem gitu. Dan kita juga bisa nambahkan sistem lain kan, kalau ada sistem yang bersinggungan gitu ya dengan si sistem itu sendiri, berarti kan ini skupnya lebih besar lagi, seperti itu. Itu enaknya kalau pakai boundary. Baik, gimana? Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan ke materi. Silakan sesi pertanyaan dulu. Bapak maaf, Boleh, silakan. Dengan siapa? Siti Cynthia. Oh iya, Jadi gimana itu sih? nanti bikinnya harus di Visio ya Pak, nggak boleh ke aplikasi yang lain.
Boleh. Ini kebetulan saya cuma punya aplikasinya Visio aja, jadi ya kayak gini lah ya. Boleh. Pakai aplikasi yang lain boleh. Yang penting simbol-simbolnya bener ya, simbol-simbolnya mirip gitu bener. Karena biasanya aplikasi lain juga sama, simbolnya nggak rubah. Paling beda ini gambar ininya nih ya, aktornya kadang-kadang beda ya, gitu. Di Visio beda sendiri, tapi nggak masalah. Boleh. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ini nanti saya juga bagikan di grup ya hasil ini juga ya. Hasil ini saya akan bagi supaya bahan pembelajaran. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi ya. Materi sebetulnya lanjutan ya, lanjutan dari use case gitu. Nanti lanjutan ke use case. Sebentar. Ini sharingnya dapat nggak nih? Oke. Nah ini ya, oke. Nah ini sebetulnya nggak banyak sih slide-nya, tapi ini saya memang belum share di Wastu ya. Nanti saya share di Wastu Digital. Kita masuk ke skenario use case dan flow map system. Sebetulnya flow map system itu adalah tambahan ya, materi tambahan yang memang kemarin itu sebetulnya saya diskusi juga ya dengan Pak Agus. Ya memang sebaiknya kita masukkan flow map, jadi supaya nanti ketika apa namanya penyusunan laporan tugas, laporan kerja praktek dan skripsi itu sudah sedikit paham ya, sudah mulai paham tentang flow map system. Nah, kita bahas sedikit skenario use case. Skenario use case itu apa ya? Jadi skenario use case atau use case, ada juga bilang use case diagram ya. Itu dibuat untuk menjelaskan apa namanya? Menjelaskan use case, menjelaskan ini tulisannya kepotong nih. Jadi nanti saya betulin ya di sini. Skenario use case itu digunakan untuk menjelaskan use case itu sendiri. Nah, dia berbentuk tabel agar mudah dipahami oleh pembaca. Ini contohnya seperti ini. Jadi di sini menjelaskan nomor use case-nya, urutan-urutan use case-nya, lalu nama use case-nya, lalu aktor yang terlibat, kemudian ada deskripsinya ya, deskripsi dari use case itu mau ngapain gitu. Dan di sini ada kondisi pertama, pre-condition, kondisi sebelum si aktor itu melakukan apa namanya, berinteraksi dengan use case-nya seperti apa, dan nanti akhirnya post condition-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah alur. Nah, alurnya itu menjelaskan tadi menjelaskan secara detail ya, menjelaskan secara detail step by step si aktor itu mau ngapain dan dengan sistem itu interaksinya seperti apa. Kenapa kita buat seperti ini? Karena kalau kita tidak buat seperti ini memang agak sedikit kesulitan ketika kita nanti melangkah ke UML selanjutnya seperti activity diagram. Tapi kalau kita sudah buat di sini itu secara garis besar activity diagram bisa langsung kita buat melalui alur yang kita gambarkan di sini. Saya langsung ke contoh ya. Misalnya contoh tadi nih ada apa namanya? Anggota ya, anggota ada use case login. Nah, si use case login ini saya gambarkan tidak berhubungan dengan yang lain, tapi di sini satu aja lah misalnya. Ada use case login yang diakses oleh anggota. Nah, use case login ini di sini sebetulnya walaupun ya ini kurang lengkap sih, nanti saya lengkapin lah dengan kondisi yang tadi ya. Contohnya aja seperti ini. Use case nomor 1, nama use case-nya apa, login, terus aktor yang terlibat siapa, anggota gitu ya. Aktor yang terlibat adalah anggota. Lalu deskripsinya seperti apa? Deskripsinya aktor dapat melakukan login ke dalam sistem untuk mendapatkan dapat menggunakan sistem. Jadi penjelasan si apa namanya, deskripsi dari si use case login ini seperti apa. Nah, di sini jelaskan juga preconditionnya seperti apa. Aktor berada di halaman login dan mengakses visitor system ya, untuk mengakses. Jadi dia adanya di login dulu. Nah, setelah dia melakukan login, masuk ke post condition, aktor berada di dalam aplikasi dan berinteraksi dengan sistem. Nah, alurnya seperti apa? Nah, di sini yang penting. Ini yang pentingnya di sini ya, walaupun atasnya juga penting sih. Di sini juga yang sebetulnya inti dari si use case-nya itu dari sini sebetulnya ya. Ya, contoh apa namanya?
skenario use case-nya di sini. Yang pertama, anggota membuka halaman login, misalnya begini ya. Terus, nah di sini juga aktor ya, dia menggambarkan aktor dan menggambarkan sistem. Nah, anggota membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, respon dari sistem. Kemudian langkah ketiganya, menginput username dan password, klik tombol login, lalu ada validasi. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login, jika sesuai, maka ke halaman utama. Nah, cukup seperti ini, jadi dia menjelaskan si use case-nya. Use case-nya seperti apa. Nah, dari sini akan sangat mudah kita untuk masuk ke langkah selanjutnya, yaitu si activity diagram. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dari use case yang tadi kita bikin ya, yang tadi bikin. Ini kan contoh materinya. Sekarang kita ke contoh kasusnya ya. Kita ke contoh kasusnya. Bentar. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya siapkan dulu, ini agak repot nih. Sebentar. Iya. Oke. Ya. Wah, ini saya nggak bisa masukin ke visionya, jadi saya harus direndengkan ya. Visionya harus saya rendengkan. Oke. Iya, oke, saya share screen dulu. Screen 1, oke. Ya. Oke, terlihat ya Word sama visionya? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, ada Word sama Visio ya, dua-duanya terlihat ya. Nah, oke, di sini. Bentar. Oke, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kan tadi contoh yang tadi ya, use case 1. Nah, kalau dengan use case yang udah kita buat ini, berarti bakal ada berapa skenario? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada paling tidak ada 7 skenario ya. Ada 7 skenario dari use case itu sendiri. Nah, bagaimana kalau seperti yang ini ya, seperti yang ini nih, yang respon nih ya, meminjam buku. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara bikinnya. Kita bikin yang use case yang pertama dulu nih, use case yang pertama tentang registrasi. Berarti di sini kita kasih registrasi ya. Ini saya copy paste dulu karena si login itu sebetulnya berada di yang kedua ya. Yang kedua gitu. Nah, ini aja lah. Nah, oke. Yang pertama ini adalah registrasi. Registrasi ya, aktornya siapa saja? Aktornya adalah ada anggota dan ada admin ya. Ada admin di sini. Ada admin dan ada anggota. Di sini deskripsinya apa? Nah, aktor,
Bentar. Aktor melakukan aktor dapat melakukan registrasi ya. Registrasi untuk mendapatkan username ya, username dan password. Username dan password. Nah, preconditionnya apa? Aktor berada di halaman registrasi ya. Registrasi ya. Terus yang ke apa? Registrasi. Lalu yang post conditionnya aktor bisa kalau sudah registrasi biasanya kan ada validasi ya, ada validasi dari si admin. Nah, si post conditionnya apa? Berarti kalau dari sini aktor sudah bisa ya, bisa login dengan username dan password. Nah, jadi post conditionnya dia untuk mendapatkan username password. Berarti sini akun berada di registrasi untuk membuat username dan password. Nah, begitu ya. Nah, aktornya di sini. Terus ada admin dan akuntan. Aktornya artinya dua-duanya sama nih. Berlaku ya. Admin juga bisa melakukan registrasi terus menghasilkan password dan ini. Cuman ada sedikit beda tergantung sistem yang mau kita buat. Kalau sistemnya dia membutuhkan validasi dari admin, biasanya sih ya, apa namanya? Kalau yang perpustakaan yang besar gitu, yang memang memerlukan akses pembayaran dulu ya, nggak gratis gitu masuk jadi anggotanya. Itu biasanya harus ada validasi dulu dari admin. Tapi kalau misalnya perpustakaannya istilahnya open access, bisa siapa saja ya, tidak memerlukan pembayaran sih bisa saja, tidak harus ada validasi ya. Artinya kita bisa menggeneralisir apa namanya perilaku registrasinya, perilaku kegiatan registrasinya antara anggota dan admin, dua-duanya sama melakukan registrasi ke passwordnya, username dan password. Nah, paling di sini kalau misalnya yang tidak ada tidak ada validasi dari sistem, dia ada validasi dari email biasanya ya. Yang kalau misalnya kita bikin daftar di beberapa perpustakaan online itu biasanya suka ada register ininya validasi emailnya aktif atau tidak gitu. Nah, itu kita bisa gambarkan nanti di alur gitu. Nah, ini kan sudah nih mendapatkan username, di sini sudah precondition dan kondisi akhirnya dia aktor bisa login menggunakan username dan password. Nah, berarti di sini apa? Anggota membuka halaman registrasi ya. Registrasi. Nah, dari halaman registrasi sistem akan menampilkan halaman registrasi. Nah, halaman registrasi. Lalu dari registrasi itu di sini anggota menginputkan biodata lah ya, bisa kita singkat biodata atau gini deh, karena biasanya kalau registrasi itu kita input username, password ya, ada yang seperti itu, ada yang di sininya ada email ya, email dan biodata yang lain ya, biodata yang lain, ada input username, password, email dan biodata yang lain. Lalu di sini klik tombol register misalnya, register. Dari register di sini baru, nah dia akan sistem apa nih responnya ketika diregister, dia akan memvalidasi email ya, akan memvalidasi email pendaftar.
jika email aktif, emailnya aktif gitu kan, validasi email itu sebenarnya ingin menanyakan emailnya aktif tidak ya. Maka akun bisa digunakan ya. Nah, di sini ada kondisi yang lain. Nah, jika tidak aktif, maka akun tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nah, sudah ya. Ini penjelasan untuk registrasi. Jadi ada di sini kan anggota ya, anggota. Nah, ini hanya fokus ke satu anggota aja, tapi di sini kan sebetulnya aktor itu terdiri dari anggota dan admin. Nah, sebetulnya bisa kita lebih detailkan lagi di sini karena aktornya lebih dari satu. Di sini kita bisa tulis admin. Perilakunya sama ya. Berarti di sini admin. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang use case yang nomor 1 ya. Nah, baru yang use case nomor 2. Nah, kelola data buku, tapi di sini ada include. Berarti di sini sebelum ke kelola, pinjam dan yang seperti ini extend ya. Sebelum ke yang lain-lain, ini kita jelaskan dulu yang loginnya. Berarti di sini menjadi use case nomor 2. Login di sini tetap anggota dan admin ya. Lalu di sini aktornya dapat melakukan login ke dalam sistem dan menggunakan fitur dan berada akses. Jadi di sini adalah admin juga ya. Admin, anggota, ini saya nah begini. Nah, anggota membuka halaman login, sistem menampilkan login, menginput password, login, nah seperti itu. Nah, ini untuk yang kedua gitu. Lalu kita lanjutkan ke skenario yang ketiga. Jadi ketika jumlah use case-nya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skenario use case-nya itu harus ada 7 juga. Ini kan baru 2 ya, 3 misalnya. 3 tuh apa nama use case-nya? Dan nama use case ya di sini, nama use case harus sama dengan yang ada di sini ya. Yang ada di sini kan login ada ya. Ini registrasi kan ada ya di sini seperti itu. Jadi nggak boleh beda supaya nyambung yang dijelaskan tuh apa. Misalnya ini nomor 3. Nomor 3 berarti kelola data buku. Nah, berarti di sini use case-nya adalah kelola data buku ya. Kelola data buku. Aktor yang terlibat siapa saja? Di sini hanya admin di kelola data buku tersebut. Nah, deskripsinya apa? Aktor ya dapat melakukan pengelolaan data buku ya. Nah, si pengelolaan data buku itu adalah berupa input ya, input, update, dan delete ya, delete data buku ya. Nah, gitu. Nah, di sini aktornya. Yang sebelumnya dia harus login dulu ya tentunya. Nah, aktor dapat melakukan input dan update data buku ya, seperti itu. Terus preconditionnya apa? Preconditionnya ya aktor berada di halaman data buku ya. Biasanya di halaman data buku tuh ada fitur-fiturnya langsung ya. Kalau kita mau bikinnya seperti itu. Fiturnya langsung ada data buku ya. Nah, preconditionnya dia berada di halaman data buku. Nah, terus preconditionnya, post conditionnya apa ya? Dia masih berada di halaman data buku. Halaman data buku. Tapi ada keterangan lanjutannya ya dengan data yang sudah dikelola ya.
data yang sudah dikelola. Nah, dikelola sini kan saya menyingkat pengelolaan yang tadi ya, yang input, update, dan delete-nya. Nah, itu. Jadi dia berada di halaman data buku dan belum melakukan pengelolaan data ya. Kalau di sini sudah melakukan pengelolaan data. Nah, baru di sini penjelasannya mau lebih detail boleh gitu ya, atau mau disingkat pengelolaan, karena pengelolaan itu kan bisa update, input, update, delete ya. Nah, saran saya sih di sini karena ini kita belum masuk ke activity diagram dan ke sequence ya, itu bisa kita singkat, masih bisa kita singkat lah. Kita tidak harus jabarkan input, update, delete-nya. Jadi kita bisa singkat lah. Nanti itu intinya sebetulnya input, update, delete ya, tapi ini bisa kita singkat dengan kata-kata mengelola ya, atau dikelola gitu. Nah, di sini anggota kita ganti menjadi admin. Lalu di sini kita ganti juga alurnya admin ya. Admin membuka halaman nah, di sini mungkin karena di sini ada use case apa namanya, kita bisa aja namakan begini, setelah login gitu ya. Setelah login, admin membuka halaman data buku gitu. Nah, dari data buku di sini sistem menampilkan halaman data buku. Nah, itu. Lalu di sini, nah baru di sini admin mengelola data buku. Nah, di sini klik tombol simpan ya. Simpan. Atau delete, karena pilihannya antara simpan atau delete. Karena update dan simpan itu bisa seperti itu. Simpan atau delete, pilihan. Sistemnya apa? Nah, di sini sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan admin atau menghapus data ya yang diperintah admin. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya apa? Dia ada ini lagi. Selanjutnya dia akan ke proses yang ke-6. Ada proses yang ke-6 di mana dia akan menampilkan halaman lagi ya. Akan halaman data buku. Nah, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan ada yang mau bertanya nggak? Kalau ke bawah sih sebetulnya hampir sama, mirip-mirip ya. Jadi kita gambarkan, jabarkan penjelasan satu-satu. Jadi kalau peminjaman, bagaimana peminjaman? Ya, peminjaman kayak tadi nih. Ya, di sini use case-nya pinjam buku, terus di sini aktornya siapa saja, ada anggota dan admin ya. Tapi di sini ada responnya juga, ada respon dari admin. Ya, kita coba ya. Sekarang yang keempat, 1, 2, 3. Karena di sini juga semuanya sebetulnya unik ya, mewakili keseluruhan. Nggak apa-apa, kita coba satu-satu karena ini sebagai contoh supaya nanti paham nih pas waktu bikin skenario-nya dengan kasus-kasus yang berbeda. Nah, sekarang kasusnya agak beda di yang proses yang ketiga, 1, 2. Ini kan 1, 2, ini 3, ini yang keempat. Berarti kita masuk ke use case yang keempat. Use case yang keempat di sini peminjaman buku. Pinjaman buku. Aktornya siapa saja? Di sini ada aktornya anggota dan admin. Nah,
Nah, di sini penjelasannya, deskripsinya, aktornya siapa, aktor dapat melakukan input. Nah, ini kan tidak bisa digeneralisasi karena kedua aktor ini memiliki peran yang berbeda. Nah, berarti di sini harus ada penjelasan. Kita tidak bisa kasih kata ganti aktor di sini. Jadi kita langsung jelaskan saja anggota, gitu kan ya, dapat melakukan peminjaman buku. Sini input ya. Input data peminjaman. Karena baru input data, peminjamannya nanti divalidasi oleh admin. Input data peminjaman buku. Nah, lalu ada penjelasan untuk admin. Admin memvalidasi data buku yang dipinjam ya. Admin memvalidasi data buku yang dipinjam. Lalu selanjutnya apa? Nah, preconditionnya aktor berada di halaman peminjaman ya, pinjam buku misalnya. Kita nanti kasih namanya apa? Pinjam buku. Nah, di sini anggota ya, anggota. Nah, di sini admin. Admin ada di halaman validasi data pinjaman misalnya. Pinjam buku. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas. Jadi ada anggota berada di ini titik, lalu di sini admin. Jadi kita jelasin juga admin. Sekarang ini kan use case ini digunakan oleh 2 orang ya, oleh dua aktor. Jadi aktor yang pertama anggota, aktor yang kedua admin. Kita jelaskan juga preconditionnya seperti apa. Nah, kondisi yang selanjutnya adalah anggota ya. Di sini sebentar. Nah, kondisi terakhirnya apa dari sini gitu. Dari kan setelah si anggotanya mengajukan si data pinjaman ya, mengajukan ya input data pinjaman lah, berada di lalu proses selanjutnya kan akan divalidasi oleh si admin. Nah, kondisi pertamanya kan dia akan berada di halaman pinjaman dulu, terus kalau adminnya dia berada di halaman validasi pinjaman. Berarti kan kondisi terakhirnya ketika anggota mendapat validasi ya, validasi tetap di halaman ini masih berada di halaman halaman pinjam buku dan data pinjaman buku sudah divalidasi oleh admin. Nah, di sini kan sudah ada ya, ada 2 aktor penjelasannya. Anggota di halaman pinjam buku dan data pinjam buku sudah divalidasi oleh admin. Nah, berarti di sini sudah menjelaskan post conditionnya ya, antara kedua aktor tersebut gitu ya. Baik dari sisi admin yang sudah memvalidasi atau sisi anggota. Nah, sekarang baru kita lanjutkan ke sini. Terus perlu tidak dijelaskan admin boleh dijelaskan lagi admin sudah apa, tapi kan di sini sebetulnya dari kata-kata ini gitu ya. Kata-kata ini sudah menggambarkan kondisi akhir ya, kondisi akhir dari si
peminjaman buku itu seperti apa. Jadi sebetulnya kalau dengan kata-kata gini juga udah cukup ya, kecuali belum jelas gitu. Kalau belum jelas mungkin baru kita tambahkan lagi si admin ngapain gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini saya rasa sudah jelas. Nah, sekarang kita langsung di sini. Setelah login, apa sih yang dilakukan di sini? Di sini ada anggota ya. Nah, supaya lebih jelas validasinya, maksudnya bukan validasinya ya, interaksinya ya, kita bisa menambahkan apa namanya, aktor lagi di sini ya. Nah, di sini ada anggota, dan ada admin. Nah, tapi di sini harus kita jelaskan satu-satu setelah login. Misalnya anggota membuka halaman pinjam buku ya, misalnya. Buku gitu. Lalu sistem akan menampilkan data halaman pinjam buku. Nah, sekarang di sini selanjutnya apa nih? Di sini anggota input data buku yang dipinjam. Nah, setelah itu, aduh, bisa langsung ya. Nah, gitulah. Nah, lalu sistem akan apa ini? Misalnya di sini bisa klik tombol simpan gitu ya. Karena perubahan biasanya setelah input dia langsung simpan. Nah, lalu di sini responnya dari sistem akan menampilkan apa gitu ya. Status ya. Status data pinjam buku ya. Aduh, nggak bisa satu-satu. Nah, gini aja lah. Nah, gini. Dia akan menampilkan data status pinjam buku yang di mana di sini ada proses selanjutnya, ada proses 6 di sini oleh admin. Admin ya memvalidasi data buku yang dipinjam. Nah, data buku yang dipinjam. Nah, lalu di sini akan proses selanjutnya sistem ya. Proses ke-7 sistem akan update status ya. Terus data pinjaman. Nah, sistem akan mengupdate status data pinjaman. Update status data pinjaman tervalidasi atau tidak ya. Nah, di sini ada catatan bila buku ya. Buku. Oh, sebentar. Statusnya itu berada di sini ya sebetulnya. Berada di sini nih. Kan di sini menampilkan status data buku ya. Data bukunya kan bisa dipinjam atau tidak. Karena kan kalau misalnya dia tidak bisa dipinjam, otomatis kan si anggota itu tidak bisa menginput data buku. Berarti kan dari awal di sini. Jadi sebetulnya tinggal meneruskan aja dari sini admin memvalidasi data buku yang dipinjam, lalu di sini update status data pinjam buku yang nanti akan dilihat oleh si anggota. Nah, mungkin seperti itu ya untuk proses yang ketiga ya, proses yang ketiga. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan?
Ini saya terus yang berbicara. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Bagaimana? Apakah cukup jelas? Atau ada yang ingin dijelaskan lagi? Silahkan. Halo, bagaimana? Tidak ada yang respon? Ini pada tidur atau online? Bagaimana ini? Pak, berarti Ya. misalnya aktornya ada 3, berarti di alunan juga tetap Pak ada berarti anggota admin sama satu lagi gitu misalnya. Iya, kalau di sini aktornya ada 3 gitu ya, tetap di sini aktor. Nah, pokoknya terlihat interaksi antar aktornya seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Karena tidak ada yang bertanya, asumsinya jelas nih. Nanti harus pada bisa ya pas waktu bikin ininya UTS-nya. Ya, saya lanjut ya. Bentar. Nah, oke. Saya lanjut ke yang kasus yang selanjutnya. Kasus selanjutnya itu di sini ada pengembalian. Pengembalian. Nah, di sini pengembalian ini kan di sini kalau tadi yang login itu kan kita jelaskan duluan karena dia include, dia persyaratan awal. Tapi kalau di sini yang pengembalian buku tidak ada extend. Extendnya perhitungan denda. Nah, si perhitungan denda ini dijelaskannya terakhir karena dia opsional. Jadi yang jelaskan harusnya ini dulu, yang pengembalian buku dulu. Berarti si use case yang nomor 5 itu harusnya adalah si pengembalian buku ya. Ya, pengembalian buku. Nah, siapa yang terlibat pengembalian buku? Pasti anggota dan admin. Lalu apa deskripsinya? Anggota dapat melakukan input data peminjaman buku ya. Nah, berarti di sini kita ganti dengan data pengembalian ya. Data pengembalian buku. Nah, lalu admin memvalidasi data buku yang dikembalikan. Nah, sebetulnya enaknya gini ya, kalau use case kalau kita tinggal copy paste dari yang sebelumnya lalu kita lanjutkan, tapi kita harus lihat posisinya apa sih perintah-perintahnya satu-satu, jangan sampai salah juga gitu. Oke. Ini tidak boleh disingkat yang admin memvalidasi data buku yang dikembalikan. Anggota berada di halaman pengembalian. Pengembalian buku, lalu admin berada di halaman validasi data pengembalian buku. Nah, di sini anggota di halaman data, di sini sudah ya, admin berada di halaman validasi data pengembalian buku. Di sini anggota di halaman pengembalian buku. Halaman pengembalian buku. Dan data buku yang dikembalikan sudah divalidasi oleh admin aktif. Jadi ada anggota di halaman pengembalian buku dan data buku yang dikembalikan sudah divalidasi oleh admin ya. Oleh admin. Kecil aja sebetulnya, nggak usah besar ya. Ini kan nama. Nah, baru di sini kita lihat. Setelah login, anggota membuka halaman pengembalian buku.
Oke, di sini apa ya? Bentar. Login berada di halaman pengembalian buku. Lalu di sini sistem akan menampilkan halaman pengembalian. Buku, lalu di sini anggota menginput data buku yang dikembalikan, gitu kan ya. Tombol simpan menampilkan data buku, statusnya menampilkan status data buku di sini yang dikembalikan. Oke. Lalu admin memvalidasi data buku yang dikembalikan. Nah, itu. Update status buku, data buku. Nah, update status data buku. Bukunya jadi available lagi ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, sebetulnya nggak susah sih kalau kita bisa menggambarkan alurnya mau seperti apa. Nah, baru setelah ini kita jelaskan yang extend-nya ya. Yang extend-nya kan seperti ini ya. Kita jelaskan yang extend-nya sebentar. Share. Nah, kita jelaskan yang extend-nya di use case nomor 5. Sebut ini aja. Page break aja biar cepat. Nah, oke. Kita masuk ke use case yang nomor 6. Di sini ada perhitungan denda. Perhitungan denda. Nah, perhitungan denda ini siapa yang terlibat? Ya, otomatis ada admin dan anggota ya. Nah, ini untuk yang extend. Ada admin dan anggota. Lalu di sini deskripsinya apa? Di sini deskripsinya apa namanya? Admin ya. Admin bisa kan di sini kalau denda keterlambatan itu secara sistem itu keluar otomatis ya harusnya. Jadi tidak bisa dari sisi anggota atau sisi adminnya ya. Dia akan maksudnya sistemnya sudah langsung otomatis ngasih tahu bahwa oh ini terlambat. Ketika terlambat berarti kan perhitungan denda itu dilakukan. Berarti deskripsi dari si use case ini adalah admin dan anggota dan admin mendapat informasi dari sistem ya. Sini informasi dari sistem. Nah, harus gini. Nah, anggota dan admin mendapat informasi dari sistem berupa denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan. Preconditionnya apa? Preconditionnya di sini ketika admin berada di halaman pengembalian buku. Nah, dia berada di pengembalian buku. Lalu di sini ada jadi informasinya itu berada di dalam si pengembalian buku kan biasanya perhitungan denda itu tidak dipisah halamannya, tapi halamannya berada tetap di pengembalian buku. Nah, di sini juga sama, admin ya berada di halaman validasi data pengembalian buku karena di situ termasuk satu sistem kesatuan. Lalu di sini anggota di halaman pengembalian buku dan data buku yang dimaksud sudah divalidasi. Nah, di sini berupa apa ya? Halaman anggota berada di halaman pengembalian buku dan data denda ya. Data denda sudah divalidasi oleh admin.
Nah, baru di sini penjelasan lebih lanjutnya tentang login, anggota membuka halaman pengambilan buku, lalu di sini input menampilkan. Nah, tapi di sini kan setelah proses selanjutnya di sini sebetulnya prosesnya setelah ini gitu ya, setelah input data buku dan data buku yang dikembalikan. Nah, lalu di sini ada proses di mana sistem memberitahu ya, menampilkan data buku yang dikembalikan dan denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan. Di sini akan menampilkan denda keterlambatan. Lalu admin memvalidasi data buku yang dikembalikan dan denda keterlambatan. Nah, di sini baru kalau memvalidasi ini apabila sudah terjadi pembayaran. Berarti di sini sebelum admin memvalidasi, dia harus ada dari sisi anggotanya ya. Anggota melakukan pembayaran. Nah, di sini ada sistem ya. Nomor 7. Menampilkan status ya. Status pembayaran. Denda. Oke, dan baru di sini dia memvalidasi data buku yang dikembalikan dan denda yang terlambatan, baru di sini update. Nah, kurang lebih seperti itu ya perubahannya. Mungkin di sini ada sedikit perubahannya adalah di sini ya, anggota melakukan pembayaran denda. Nah, ini berarti nomor langkah yang ke-8 dan di sini adalah langkah yang ke-9. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas? Atau ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikomentari, silahkan. Halo, bagaimana? Yuk, gimana? Ini cukup jelas nggak yang saya jelaskan? Karena takutnya kalau nggak ada respon gini, saya nggak tahu nih sampai sejauh mana pemahaman tentang si skenario ya, skenario use case dan use case-nya. Oke, tidak ada respon, tidak ada yang online ini. Seperti apa? Halo? Insya Allah aman, Pak. Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Pak. Ada nggak suara saya? Oke, ada. Jelas, Takutnya nggak ada, Ada, kalau nggak ada respon saya nggak tahu nih. Ini benar-benar ngikutin atau nggak gitu ya. Makanya saya butuh respon. Ini jelas atau tidak atau bagaimana begitu. Karena nanti kan dasar buat UTS ya. Dasar buat UTS. Baik, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Saya akan jelaskan sedikit tentang materi tambahan di flow map ya. Mungkin ini sih karena waktunya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi nantilah kita bahas lebih detail lagi tentang flow map-nya. Setelah setelah UTS lah ya. Setelah UTS ini hanya sekilas saja kita perkenalan ke si flow map-nya itu sendiri. Iya. Ya, oke. Flow map system ya. Flow map atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur. Jadi ada kata-kata di sini
ya, ada kata-kata di sini menunjukkan aliran di dalam program, aliran program, jadi aliran dari step by step program atau prosedur sistem secara logika. Nah, yang kita gunakan adalah prosedur sistem secara logika ya. Karena kalau alur program step by step itu nanti kan sudah dijelaskan di use case menggunakan activity, menggunakan activity sama apa namanya sequence ya. Jadi kita tidak menggunakan flow map untuk menjelaskan aliran di dalam program, tapi kita menjelaskan untuk prosedur di sistem secara logisnya seperti apa. Nah, di sini flow map ini berfungsi untuk memodelkan masukan, input, keluaran, proses ya maupun transaksi yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, ini simbol-simbolnya yang harus diperhatikan. Nah, ini simbol-simbolnya nanti saya share ya. Sebetulnya ini ya harus ya dihafalkan sebetulnya ya, karena nanti berguna untuk menggambarkan sebuah flow map seperti ini ya. Simbol start, simbol data, simbol display ya, simbol dokumen. Di sini multi dokumen gitu ya. Simbol-simbolnya seperti ini. Terus ada juga proses ya. Nah, ini kalau di sini proses, kalau kotak ini prosesnya berarti komputerisasi. Kalau untuk yang ini simbol ini adalah simbol yang inputannya dari keyboard begitu. Nah, ada juga yang database. Nah, apa bedanya dengan yang di inputan ini ya? Ini kan data nih, input output data mendiskusikan masukan dari prosesnya. Karena di sini bisa saja inputnya tidak dari keyboard gitu. Misalnya bisa dari mouse atau bisa dari barcode ya, itu bisa dijelaskan di sini. Sementara kalau yang tadi itu lebih ke keyboard lah, inputan dari keyboard. Nah, kalau ini adalah database, simbolnya seperti ini. Nah, ini garis-garisnya adalah untuk garis alirnya. Garis alirannya seperti apa. Dan arsip ya, arsipnya seperti apa. Seperti itu. Oke, saya mungkin kasih contoh aja ya, karena kalau saya jelaskan ini saja mungkin nggak akan kebayang si flow map itu seperti apa gitu ya. Sebentar, saya share yang lain. Ini contoh saja dari flow map yang sudah jadi ya. Sebentar, mana tadi? Bentar ya. Flow map sistem usulan. Ya. Ya, oke. Ya, ini saya akan coba share yang sudah jadi nih, sebentar mana ya. Oh, bukan yang ini. Ya, oke. Nah, ini contoh ya. Contoh dari use case. Bentar. Use case apa namanya? Flow map ya. Nah, ini ya. Nah, lebih tepatnya ini. Nah, tadi simbol-simbol yang tadi itu menggambarkan dari proses alur sistem. Nah, kalau ini menggambarkan alur sistem. Jadi contoh di sini ada interaksi antara penjahit dan pelanggan. Misalnya di sini sebuah sistem yang terjadi di sebuah sistem yang terjadi di sebuah konveksi misalnya ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah,
di sini misalnya ada start, lalu menemukan, sebentar ya. Ya, misalnya di sini ada start dari si pelanggan, lalu dia akan menentukan desain pakaian, misalnya di sini prosesnya manual ya, manual. Lalu dari manual dia akan memberikan ke penjahit misalnya, lalu penjahit akan melakukan pembuat desain. Nah, desainnya langsung menghasilkan sebuah dokumen. Nah, dokumennya akan diberikan ke bukan dokumennya berupa output ya, output dari hasil desainnya. Nah, dari hasil desainnya nanti diberikan ke pelanggan. Nah, pelanggannya nanti akan menentukan bagus atau tidak. Nanti dia akan ngasih bahannya ada atau tidak, ini ada decision. Contoh untuk decision. Decision kalau misalnya dia punya bahan, berarti dia akan bahan kain dari pelanggan, kalau tidak berarti dia menentukan ke pakaian. Nah, ini contohnya alirannya seperti ini. Saya kalau misalnya dijelaskan secara detail memang akan butuh waktu yang akan lama ya gitu ya. Tapi memang ini tampilan awalnya seperti ini gitu. Nah, di sini ada bahan collection-nya, terus misalnya seperti apa, lalu di sini bisa setuju atau tidak ya. Nanti dari kalau tidak setuju dia akan kemana alurnya, kalau tidak setuju dia akan ke mana. Misal kalau tidak setuju akan sini selesai, kalau setuju dia akan langsung melakukan proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya di sini langsung pakaian sudah jadi, lalu diberikan, lalu proses pembayaran, menerima pembayaran, lalu akan menghasilkan nota. Nah, nanti tadi ya, nota yang double itu di sini sebetulnya pembayarannya. Nota 1 dan nota 2. Nota 1 diberikan ke pelanggan, yang satu lagi diarsipkan. Nah, itu contoh dari si flow map sistem berjalan. Nah, si flow map sistem berjalan ini sebetulnya membantu kita dalam pembuatan use case. Nah, dari sini nanti akan berlanjut ke sistem usulannya. Nah, sistem usulannya tersebut baru kita bisa membuat si use case-nya berdasarkan dari flow map sistem usulan tersebut. Namun ya nanti mungkin ini akan ada bahasan khusus tentang si flow map-nya ya, karena memang sebetulnya sebelum use case ini harusnya dijelaskan, tapi karena pertimbangan kemarin jadi ada tambahan tentang si flow map-nya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya tentang si flow map-nya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Tentang use case, skenario, dan si flow map itu sendiri yang tadi sudah saya paparkan. Apakah cukup jelas materinya? Apa bisa dipahami? Nanti bisa di ini lagi ya, bisa di ulang-ulang lagi ya, karena ini adalah bentuk rekaman sebetulnya. Oke, silakan. Yang mau bertanya tentang yang tadi dijelaskan, saya coba share lagi ya ke skenario-nya yang ini ya, skenario diagram berupa ini dan mana ya terakhir. Ya, oke. Nah, yang ini ya. Berupa yang ini ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Kalau Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Yuk. Tadi kan memang agak putus-putus juga. Ya. Jadi nanti pas UTS itu format skenario-nya harus ikut dari Bapak kayak gitu, Pak? Iya, kalau skenario-nya seperti ini. Supaya lebih seragam aja ya skenario-nya. Jadi udah ada formatnya gitu dari Bapak ya? Iya, formatnya kan yang kemarin saya kasih ya. Di UTS sudah lihat kan? Nggak ininya pas use case-nya? Iya, use case-nya Yang seperti seperti yang ini. sekarang ini. Gitu. Iya, yang sekarang ini kan model-model seperti inilah use case-nya. Oh. Kalau formatnya ya kan tampilannya seperti ini ya kan, bisa dibuat sendiri ya, sudah ada contohnya gitu. Kalau untuk yang skenario-nya ya silahkan bikin seperti ini ya contohnya. Ya kan nggak harus saya kasih juga dalam bentuk tabelnya ya kan ya. Iya gitu, Jadi maksudnya jangan model-modelnya contohnya gitu. ya contohnya kan seperti ini. Udah, jadi nanti kalian bisa bikin lah, bisa bikin sendiri gitu. Itu ya. Yang kemarin Baik. ya mana sih soalnya ya, soal tentang
tentang UTS ya. Mungkin kita bahas tentang UTS aja nih. Nah, saya buka dulu nih. Ya, sambil saya ada buka ini, ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang UTS atau tentang lagi cek? Oke. Nah, ini soal UTS-nya yang nanti sebetulnya bisa diakses ketika sudah dibuka waktunya. Kalau di Wastu Digital kan dibukanya di hari H ya, di hari H-nya. Ya, kalau di hari H-nya baru dibuka ya repot nanti ngerjakinnya. Makanya saya share duluan gitu di grup. Tapi intinya seperti ini, ada pendahuluan ya, ada covernya yang tadi kemarin saya bagikan ya. Ada namanya, ini mungkin saya jelasin juga covernya. Nah, seperti ini ya covernya. Ada judul topiknya seperti apa, terus di sini ada use case UTS-nya, terus ada apa namanya? Simbol lah ya, simbol logo dari Wastu Kencana. Lalu di sini kelompok berapa? Kelompok 1 2 3 ini jelasin ya, 1 2 3. Lalu di sini ada NIM nama ya, NIM namanya, NIM dari masing-masing anggota kelompoknya. Kalau ada 3 berarti tinggal nambahin 1. Lalu di sini ada program studi. Nah, baru nanti masuknya ke sini ya, setelah cover baru ke daftar isi, lalu ada pendahuluan bab 1, latar belakangnya apa, menjelaskan latar belakang masalah yang ada, kenapa harus bikin perangkat lunak tersebut, terus solusinya seperti apa. Jadi kita lihat masalahnya di sana tuh apa, begitu ya. Nah, kalau kayak tadi kan yang apa namanya, perpustakaan online, nah misalnya permasalahannya apa, karena misalnya belum ada ini, misalnya belum ada aplikasi perpustakaannya. Kalau misalnya masalahnya apa kalau yang online, ya kenapa harus dibuat online gitu ya, supaya si anggotanya lebih luas, yang bisa tersebar lebih luas, dan dia bisa booking buku yang ada di perpustakaan sebelum dia datang ya. Nah, bisa seperti itu, berada di latar belakang itu dijelaskan. Lalu rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalahnya tentu permasalahan untuk memecahkan si latar belakang tersebut. Karena di sini pembuatan perangkat lunak, berarti rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang perangkat lunak tersebut ya, bagaimana merancang prosesnya itu bagaimana gitu. Nah, itu rumusan masalahnya. Nah, batasan masalahnya apa ya? Batasan-batasannya yang terlibat apa? Contoh kalau yang di perpustakaan tadi batasannya apa? Aktornya misalnya program atau software digunakan oleh pengguna gitu ya, atau oleh anggota dan oleh admin misalnya, itu batasannya. Terus software dibuat menggunakan bahasa pemrograman apa, misalnya menggunakan, karena dia online berarti menggunakan PHP misalnya, atau menggunakan framework CI. Nah, itu dijelaskan juga di batasan masalah. Lalu database-nya apa? Misalnya database-nya menggunakan MySQL. Nah, seperti itu. Itu adanya di batasan. Jadi ruang lingkup yang berada di software itu seperti apa. Terus yang keempat, yang 1.4 metode pengembangan perangkat lunak. Misalnya menggunakan waterfall. Nah, alasannya kenapa menggunakan waterfall? Dijelaskan. Karena seperti apa, cocoknya menggunakan waterfall, apa gitu alasannya, latar belakangnya seperti apa. Nah, baru masuk ke bab 2. Nah, bab 2 di sini pendefinisian dari kebutuhan perangkat lunak. Intinya di sini. Nah, lalu di sini sudah masuk ke definisi kebutuhan penggunanya. Jadi kan pengguna di sini, pengguna software di sini kan anggap adalah si pemilik perpustakaan. Jadi kan ceritanya pemilik perpustakaan ini ingin membuat sebuah software. Nah, dia kebutuhannya apa? Jelaskan. Misalnya kebutuhan dari si perpustakaan tersebut adalah apa? Misalnya ingin menginventarisir data anggota yang ada atau data yang buku yang ada sehingga laporan lebih mudah. Misalnya salah satunya kayak gitu. Kan banyak ya kebutuhannya. Terus apalagi misalnya supaya apa namanya, data buku bisa diakses di mana saja gitu ya, tanpa harus si orangnya datang ke perpustakaan. Itu bisa kita masuk ke definisi ke pengguna. Lalu masuk ke kebutuhan perangkat keras, hardware-nya, hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini minimal seperti apa. Nah, kalau sistem ini bisa diakses oleh handphone, ya berarti misalnya handphonenya versi apa, Android versi apa,
Kalau iOS versi berapa, nah itu bisa disampaikan. Kalau komputer berarti seperti apa, misalnya Core i3 minimal gitu ya, Core i3 dengan memori sekian, nanti sekian, nah itu bisa kita masukkan ke dalam kebutuhan perangkat keras. Nah, lalu lanjut kebutuhan fungsional perangkat lunak. Nah, di sini mulai kebutuhan fungsionalnya apa saja. Satu, misalnya bisa melakukan registrasi, yang tadi use case yang tadi itu ya, yang nanti bakal menjelaskan ke use case. Melakukan registrasi, melakukan peminjaman, melakukan pengembalian gitu ya, terus mengelola data buku. Nah, itu masuk ke fungsional perangkat lunaknya. Nah, kebutuhan non fungsionalnya seperti apa? Nah, di sini jelaskan yang berada di luar dari si sistem tersebut gitu. Nah, misalnya kebutuhan non fungsionalnya setelah anggota menginput data buku yang dipinjam dan tervalidasi oleh admin bisa dipinjam, maka anggota bisa datang ke perpustakaan untuk mengambil buku. Nah, itu penjelasan non fungsionalnya. Gitu ada yang berada yang sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, terakhir adalah dari bab 2-nya adalah timeline dari pengembangan perangkat lunaknya. Nah, isi timeline-nya itu menjelaskan proses kalau proses require gathering-nya, maksudnya require pencatatan kebutuhan pelanggannya dilakukan berapa hari misalnya. Jadi tabelnya ada di atas itu bisa tabel hari, bisa minggu ke-1, minggu ke-2 gitu. Nah, nanti dijadikan apa namanya apa ya? Mungkin saya kasih contoh deh supaya nggak jelas ya. Ini saya kasih contoh beberapa satu skripsi yang sudah ada ya. Bentar di sini. Nah, oke ya. Mana contohnya? Saya lihat, saya tunjukkan dulu. Tapi mungkin tidak akan sedetail ini ya, karena di sini lebih detail kalau yang ini. Bentar. Mana ya? Nggak ada, sebentar. Bukan di sini berarti. Bentar, wait, pengembangan komunikasi. Nah, oke ya. Biar bisa seperti inilah. Nah, terlihat ya contoh timeline bisa seperti ini ya. Misalnya tahap komunikasi dilakukan misalnya di bulan Maret, di minggu ke-1, ke-2, ke-3 ini komunikasi gitu. Terus planningnya dilakukan April gitu ya. Modelingnya dilakukan apa? Nah, dibuat timeline seperti ini untuk yang bab terakhir itu ya, yang tadi di bab 2 terakhir. Sehingga bisa jelas, dan di sini tahapan-tahapan bisa communication, planning, modeling, construction, modeling ya, deployment. Nah, ini yang ada sih sebetulnya di tahapan ya, di tahapan-tahapan seperti itu. Untuk timeline-nya seperti ini contohnya. Sekarang balik lagi ke yang tadi tuh, yang mana ya tadi ya? UTS ya. Nah, UTS nanti di sini. Nah, baru masuk ke use case. Use case-nya di sini ada, kan udah ada nih timeline udah jelas, kebutuhan fungsional, acuan dari use case itu dari sini nih, kebutuhan fungsional perangkat lunak. Nah, di sini acuannya.
baru kita bisa bikin use case. Nah, dari use case dia nanti selanjutnya ke skenario diagram. Sebetulnya bukan skenario diagram sih, harusnya skenario use case ya. Saya salah ketik di sini, harusnya skenario use case di sini ya. Use case. Nanti dirubah aja ya, jangan skenario diagram tapi skenario use case gitu. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak cukup jelas dari UTS-nya? Pak, berarti yang timeline tadi tergantung tergantung tahap pengembangan yang kita pilih ya? Betul, betul. Tergantung. Tapi di situ pokoknya menjelaskan dari si ininya lah ya, ada waktunya di atasnya, di sampingnya ada si tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunaknya gitu. Kan kalau yang tadi itu sebetulnya contoh yang saya tunjukkan tuh yang pakai waterfall, karena waterfall itu kan tidak bisa bersinggungan. Nah, kalau yang metode lain ya berarti bisa bersinggungan kan si tahapnya, karena kan bisa bolak-balik gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi saya share lagi coba ya. Biar inilah tadi yang saya tunjukkan itu yang waterfall, tapi saya pengen supaya adil lah saya jelasin yang lainnya. Mana ya? Sebentar. Oke, nah ini ya yang tadi. Nah, ini kan construction yang waterfall ya, model waterfall. Kalau waterfall itu kan tidak boleh bersinggungan antara proses communication dengan planning gitu. Sementara kalau kayak spiral kan bisa, berarti itu bisa seperti ini gitu. Atau makan mana ya ini tombolnya. Nah, bisa seperti inilah. Oh, warnanya beda ya. Nah, harus bedain warnanya. Nah, gini ya. Planning misalnya bisa di sini gitu. Kalau untuk yang si metode kayak spiral gitu. Atau berarti di modelingnya juga sama, dia bisa bersinggungan karena di sini kan komunikasi di sini nih. Communication di sini. Nah, berarti di sini bisa untuk yang mulai dilakukan modeling ketika sudah communication ya. Ini yang spiral. Ya, modelnya seperti ini. Nah, construction-nya bagaimana ya? Nanti diatur kira-kira udah construction, udah selesai modeling, mau gimana? Apakah mau langsung atau tidak ya? Atau harus tunggu dulu? Nah, itu ya tergantung dari si pemodelan yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya untuk timeline. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, yang lain bagaimana? Jelas soalnya yang tadi saya sampaikan? Bisa ya untuk UTS-nya? Kan sudah punya topik masing-masing ya. Yang minggu kemarin kita bahas. Nah, itu silahkan dibuat kan secara berkelompok ya. Silahkan kerjasama. Karena saya bikin kalau dibikin sendiri-sendiri akan sulit ya. Karena banyak kan yang harus dikerjakan. Nah, makanya bersama dibagi tugas aja. Siapa yang ngejelas yang membuat ininya use case yang bagian apa gitu, siapa yang jelasin skenarionya, siapa yang bikin fungsionalnya, silahkan dibagi tugasnya dari kelompok, jadi supaya pekerjaannya ringan ya, jangan bebankan ke satu orang saja. Itu kalau ada yang kayak gitu silahkan lapor ke saya, nanti saya akan kurangi nilainya yang tidak bekerja ya, silahkan. Jadi supaya adil gitu karena ini tugas kelompok, jadi masing-masing harus punya punya andil lah ya dalam pengerjaan kelompok tersebut berhubungan dengan nilai UTS-nya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Pak cukup jelas? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Baik ya. Aman, Pak.
Aman ya? Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi sekarang. Nanti ini saya upload juga di YouTube, jadi bisa kalian ulang-ulang ya proses untuk use case-nya gimana, proses skenario-nya silakan. Mungkin kita tutup saja perkuliahan pagi hari ini ya. Alhamdulillah nih sudah mulai sudah semuanya disampaikan, paling cuman tinggal flow map aja ya. Kalau flow map itu tambahan lah, nantilah ada sesi khusus kita bahas tentang flow map karena sebetulnya di kerja praktek sama di skripsi itu ada flow map gitu untuk menggambarkan si requirement software requirement-nya ya, sistem berjalan sama sistem usulan. Ya, paling itu saja ya dari saya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini, menyempatkan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Semoga materinya bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Close ya. Oh.